Baru-baru ini, video chaos menjadi viral di media sosial. Chaos ini bukan kekacauan, tapi ini chaos ala Evita Nursanti, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekarang, apakah kita chaos? Kalau kita tidak import ini barang, apakah kita chaos? Karena import pun, itu kan sudah lewat. Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru. Kita biasanya chaos itu kan di lebaran. Ini kan udah lewat semua kekeosan kita. Apakah memang ini suatu urgensi yang kalau kita tidak import ini chaos? Nah itu juga menjadi pertanyaan bagi saya, Pak. Video anggota DPR 3 periode dari daerah pemilihan Jawa Tengah 3 ini terjadi saat anggota Komisi 6 DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Kereta Api Indonesia, PT Kereta Komuter Indonesia, dan PT Industri Kereta Api pada minggu terakhir bulan Maret 2023. Rapat dengar pendapat itu digelar untuk membicarakan rencana PT Kereta Komuter Indonesia membeli kereta bekas dari Jepang. Rencana itu mendapat penolakan dari Kementerian Perindustrian dan anggota DPR yang lain. Dalam rapat itu, setidaknya 13 anggota Komisi 6 beserta pimpinan komisi memberondong pimpinan PT KAI, PT KCI, dan PT Inka dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan. Komentar Andre Rosiade dari Partai Gerindra dan Evita Nursanti dari PDIP yang paling menohok. Menurut Andre, ada desain informasi yang salah diterima masyarakat, khususnya masyarakat pengguna kereta, yakni tentang penolakan Kementerian Perindustrian atas rencana PT Kereta Komuter Indonesia membeli kereta bekas dari Jepang. Begitu juga ketika penolakan senada dilontarkan oleh anggota DPR. Padahal menurut wakil rakyat asal Sumatera Barat itu, penolakan pembelian kereta bekas disertai alasan yang jelas. Saya ingin buka-bukaan dikit ya. Januari kami sudah mulai minta hentikan impor, beli ke Inka. Lalu di 2021 itu Inka ya sudah melakukan negosiasi, melakukan lobby kepada KCI dan KAI di 2021. Tapi tidak ada titik temu. Rame 2022 setelah Presiden Jokowi marah-marah soal PKDN pabrik pipa di Pertamina. Barulah ya KCI mau tanda tangan MOU dengan Inka, dan itu pun ditekan oleh Kementerian BUMN. Ya, untuk mengawasi hal ini. Ya, MOU itu ditandatangani setelah rame-ramenya pengadaan pipa TKDN di Pertamina. Tapi setelah MOU, pimpinan dan teman-teman sekalian, order nggak datang-datang. Order nggak datang-datang. Baru order itu ditandatangani tanggal 9 Maret 2023. Yang dibangun narasi Pak Tiko meresmikan pabrik. Apa yang mau diresmikan pabrik? Pabrik itu udah jadi 2020 gitu. Nah, tapi itu narasi dibangun untuk memastikan bahwa disitulah Inka baru bisa operasi. Karena pabriknya baru diresmikan 9 Maret 2023. Saya ingin sampaikan juga Pak, ya, kekurangan rangkaian KRL di Jabotabek. Bapak tadi sudah menyampaikan bahwasanya 2023 kita butuh melakukan pergantian karena barangnya sudah obsolete. Bapak sudah tahu nih jauh-jauh hari 2023 harus ganti. 2024 sudah ganti. Pertanyaannya, kenapa nggak jauh-jauh hari pesan ke Inka, Pak? Bukan data yang... Evita Nursanti setuju dengan Andre Rosiade. Dalam catatannya, impor kereta sebenarnya bukan kejadian pertama kali. Menurutnya, heboh kereta bekas Jepang ini diawali oleh hibah kereta bekas dari Jepang pada tahun 2000. Kemudian dilanjutkan dengan pembelian kereta bekas pada 2004. Lalu, menurut Evita, PT Kereta Api Indonesia seakan-akan ketagihan impor barang bekas. Hingga Menteri BUMN melakukan moratorium impor kereta bekas pada tahun 2013. Kalau alasan Bapak itu saat ini adalah karena COVID-19, karena ini, ya saya nggak bisa terima. Karena ini bukan kejadian yang baru. Kalau ini merupakan kejadian baru, saya bisa terima, Pak.
Nah sekarang salahnya di mana? Kan begitu Pak. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Andre tadi. Salahnya adalah daripada gagalnya dalam perencanaan. Kalau Bapak benar perencanaan Bapak, tidak akan terjadi hal ini. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian. Harus dilakukan audit. Bapak sudah lakukan audit, tadi Bapak sudah paparkan. Jumlahnya segini-segini. Tapi supaya fair, saya rasa audit itu bukan audit internal, tapi audit eksternal. Bagaimana kondisi komuter di Indonesia? Apakah sudah begitu mendesak hingga harus dilakukan penambahan armada kereta? Di sela-sela hiruk-pikuk netizen mengomentari video keos-keos, saya menjajal kiosnya KRL dari Jakarta menuju Bogor. Kondisinya kurang lebih sama. Di Jabodetabek saja, setidaknya ada 950.000 penumpang yang menggunakan KRL pasca COVID mereda. Sebelum pandemi, setidaknya 1 juta lebih orang berlalu lalang setiap hari di atas rel. Dan semuanya diangkut oleh kereta yang sebagian besar bukan kereta baru. Tahun 2018 adalah tahun terakhir pengadaan kereta bekas. Selama 2 tahun pengiriman hingga 2020 ada 336 unit kereta bekas didatangkan. Nah, di tahun 2023 ini PT Kereta Komuter Indonesia berencana membeli 16 train set atau 192 unit kereta. Pembelian itu dilakukan sebagai persiapan konservasi 19 train set yang berusia 15 tahun pada 2024. Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana menjelaskan, peremajaan kereta adalah hal yang tidak bisa ditolak. Ketika pandemi, PT Kereta Komuter Indonesia belum melakukan peremajaan itu. Tentu, alasannya karena soal pendanaan. Sebenarnya impor dan beli baru di Inka itu kalau menurut Mas Adit apa yang bisa dijelaskan secara sederhana dengan perbedaan dua hal itu, Mas? Ya, secara sederhananya pasti masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya Mas Iman ya. Kan kalau kita lihat selama ini kenapa sih KAI dan KCI itu membeli KRL itu impor bekas kan gitu. Pasti pertimbangannya satu adalah masalah harga. Harga KRL bekas dengan harga KRL baru itu bisa sangat jauh berbeda. Jauh berbeda itu maksudnya KRL bekas jauh lebih murah dibandingkan kalau beli. Sampai berapa itu Mas murahnya, Mas? Menurut informasi dari KAI itu bisa jadi Mas, KRL bekas itu satu kereta ya Mas, bukan satu rangkaian. Satu kereta itu 1,6 miliar. Sehingga kalau misalnya satu rangkaian itu ada 10 kereta ya Mas ya, itu 16 miliar katakanlah gitu. Tapi kalau beli baru, kemarin informasinya beli baru itu bisa sampai satu keretanya itu 20 miliar Mas. Satu kereta 20 miliar. Artinya satu rangkaian banyak bekas, juga bedanya ini ya. Satu rangkaian KRL bekas itu belum bisa membeli satu kereta saja untuk KRL baru. Karena kalau 20 miliar rangkaiannya 10 kereta ya bisa jadi 200 miliar. Artinya ya kalau beli impor memang akan lebih murah. Pengadaannya lebih cepat. Jadi kalau ada istilah price, value, quality, time, price-nya lebih murah, time-nya lebih cepat karena pengadaannya cukup perlu waktu 1 tahun. Tapi kalau beli baru, itu kemarin ya kan KCI menandatangani kontrak dengan Inka untuk pembelian baru 16 train set Mas. Itu masa pengerjaannya bisa 2 sampai 3 tahun. Jadi nanti baru ada di tahun 2025 sampai 2026. Tapi pasti ada kelebihannya dong Mas kalau beli baru, pasti ada. Iya. Harganya memang mahal, tapi kelebihannya apa? Lifetime atau waktu operasionalnya jelas jauh lebih panjang. KRL baru mungkin bisa sampai 50 tahun, 40-50 tahun, tapi kalau KRL bekas karena sudah dimanfaatkan di Jepangnya 20 sampai 25 tahun ya sisa waktunya tinggal sedikit. Kemarin ada idea Mas Iman yang namanya retrofit. Apa ya retrofit itu? Retrofit itu seperti dibugarkan kembali, bukan diremajakan ya, tapi pokoknya dibuat lebih bugar lagi kan gitu. Berarti kamera lagi. Berarti kereta yang ada itu
Apa? Ya, berarti kereta yang ada sekarang Servis, ini di servis. masukkan ke bengkel, ya anggapannya bengkel kereta, diganti komponen-komponennya dengan komponen-komponen yang baru. Nah, artinya bahwa mungkin yang dipakai yang ada adalah mungkin cangkang atau bodi keretanya saja, sedangkan mungkin sistem penggeraknya, dalemannya kelistrikannya itu propulsi mesin semuanya akan diganti. Jadi tolong dipertimbangkan bahwa di masa depan kalau KRL-nya semuanya harus baru, maka itu akan ada konsekuensi di biaya operasionalnya KCI yang akan naik. Artinya dua sisi mata uang ya Mas ya. Baik impor maupun membeli baru dari Inka. Betul. Ada dua sisi mata uang. Tapi ya sekali lagi kalau menurut saya sih yang penting bagaimana kita bisa menyeimbangkan itu. Di satu sisi kan tetap saja satu kebutuhan masyarakat untuk transportasi publik memang harus dipenuhi, jangan sampai malah berkurang. Jadi peremajaan ya untuk masalah keselamatan dan kenyamanan, kemudian juga jangan sampai kemudian tarifnya juga terlalu tinggi. Tapi yang ketiga jangan sampai juga industri dalam negeri termarginalkan terus. Kan makanya Inka, industri perkeretaapian kita juga harus didukung untuk diberikan kesempatan. Agaknya kios-kios yang dibicarakan di Komplek Parlemen Senayan didengar pula oleh Levina, anggota Anker Twitter, salah satu komunitas anak kereta. Kebutuhan transit atau kereta impor dari Jepang ini tuh sangat dibutuhkan untuk saat ini ya. Kondisinya sebenarnya kalau kami gitu ya melihatnya sebagai pengguna sudah cukup urgent. Oke. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena kita udah mulai nih merasakan sebenarnya di lapangan kereta-kereta yang dari Bogor ke Jakarta, kalau dilihat dari jadwal terbaru gitu yang dikeluarkan oleh KCI itu sudah banyak yang dipangkas. Maksudnya dipangkas gimana tuh? Dalam arti ada yang kalau siang itu yang bukan jam sibuk itu dibatalkan. Kemudian kalaupun dipaksa jalan itu dari 12 rangkaian kereta itu hanya jadi 8. Bayangkan coba dari 12 rangkaian dipangkas 4 gitu ya. Kemudian untuk satu waktu harus masuk seorang segitu banyaknya. Tapi Anker kan tidak keberatan berdesakan sampai 2025. Aduh, nanti semakin langsing ini kita ya. Aduh, jangan dong, kasihan dong. Karena penumpang itu kan tidak hanya yang segar bugar saja sebenarnya. Ada kelompok-kelompok rentan, ibu hamil, ada disabilitas. Nah, ini Bapak Ibu Dewan harus tahu nih, bukan hanya yang segar bugar ya Mbak ya. Bukan hanya pekerja sebenarnya, yang sekolah pun, yang kuliah pun gitu ya, yang berdagang bahkan gitu ya. Sebenarnya kan KRL ini juga sebagai pemutar roda ekonomi di masyarakat. Betul kan? Kenapa? Karena murah, murah, cepat. Dan sekarang layanannya dibanding dengan tahun 2000 lah gitu ya yang dibilang Bu Evita kemarin, tahun 2000 itu kita baru awal-awalnya tuh dikasih hibah gitu ya sama Jepang. Ini maksudnya Bu Evita chaos nih. Iya betul, chaos kayaknya karena belum pernah merasakan. Mungkin harus diajak gitu ya, kunkernya langsung naik kereta dari Bogor transit di Manggarai. Bu Evita kayaknya ini undangan ini. Saya bersedia untuk juga. Kita bersedia kok mengawal ibu gitu ya gitu. Artinya yang diomongkan itu sebenarnya menunjukkan bahwa Bu, please deh, Iya, kan gitu. atau ya memang kalau misalkan Ibu Evita mau berkomentar atau mau melihat lagi situasinya, ya lihatlah langsung gitu ke lapangan gitu ya. Ketemulah teman-teman yang memang menggunakan KRL ini setiap hari karena mereka yang akan merasakan sebenarnya dampaknya gitu. Tidak hanya dari KCI, mungkin saat ini kelihatannya pengguna nih kayak membantu KCI gitu. Padahal sebenarnya kita menuntut hak kita sebagai pengguna, sebagai yang membeli tiketnya nih setiap hari gitu ya, dengan berarti layanan yang cukup. ini sederhana aja, kita udah ngeluarin uang. Betul. Dan kemudian apa sih yang kita dapat gitu? Betul. Berdesakan gitu. Betul.